Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Budi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikatakan masih belum berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sayangnya, kebijakan tersebut masih butuh banyak pembedahan di berbagai sisi. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan ekonomi lainnya. Ada berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Berikut beberapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Konsep Repelita disusun oleh Widjojo Nisatro yang saat itu menjabat penasihat ekonomi Orde Baru. Widjojo juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dalam perkembangannya, konsep tersebut kemudian diresmikan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan meningkatkan sarana dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Program Repelita terbagi dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian Repelita punya fokus utama yang berbeda. Di antaranya yang pertama yaitu Pelita 1, berlangsung dari tahun 1969 sampai 1974. Sasaran utamanya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya inflasi, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang kedua yaitu Pelita 2, berlangsung antara tahun 1974 sampai 1979. Menitik beratkan sektor pertanian dan industri, khususnya yang bergerak mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku siap pakai. Selanjutnya Pelita 3, berlangsung antara tahun 1979 sampai 1984 dengan sasaran utama trilogi pembangunan Orde Baru. Selanjutnya Pelita 4, berlangsung antara tahun 1984 sampai 1989 dengan titik perkembangan utama yaitu sektor pertanian dengan swasembada pangan. Selanjutnya Pelita 5, berlangsung antara tahun 1989 sampai 1994 dengan fokus utama untuk menetapkan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan selanjutnya yaitu kerjasama Indonesia dengan IMF. Sebagai Presiden Indonesia, Soeharto berhasil memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan internasional. Pinjaman dana akhirnya berhasil turun dari IMF dan Bank Dunia, yang juga membentuk konsorsium khusus untuk memberikan hutang pada Indonesia. Bentuk kerjasama IMF dengan Indonesia berkembang dengan mekanisme bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika menggunakan IMF untuk mengucurkan dana bantuan hingga utang kepada Indonesia. Terbentuk pula konsorsium dengan nama IGGI atau International Government Group on Indonesia. Dampak kerjasama Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi mulai terlihat dengan makin bergantungnya Orde Baru untuk membangun ekonomi Indonesia. Pembangunan tersebut menggunakan bantuan pihak eksternal terutama IMF dan utang dari luar negeri. Kebijakan selanjutnya yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Orde Baru membuat undang-undang khusus untuk penanaman modal asing yang dikenal dengan PMA dan PMDN. PMA adalah penanaman modal asing, sedangkan PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Jadi, dua undang-undang ini secara berturut diresmikan di tahun 1967 dan 1968 sebagai bentuk pembukaan perekonomian dan penggiatan kembali sektor swasta. Kebijakan ini didesain khusus oleh ahli ekonomi dan tenaga profesional yang tentunya masih berkaitan dengan Angkatan Darat. Kebijakan selanjutnya yaitu pemulihan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk memulihkan kondisi Indonesia di awal berdirinya Orde Baru adalah bergabungnya Indonesia dengan anggota IMF
atau International Monetary Fund. Dengan masuk sebagai anggota IMF, pembangunan ekonomi negara bisa menggunakan dana bantuan luar negeri. Di akhir tahun 1960-an, Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan masuk dalam anggota Bank Dunia. Turutnya Indonesia dalam organisasi internasional membuat Indonesia masuk dalam jajaran ekonomi dunia yang diperhitungkan secara global. Langkah-langkah yang dilakukan Orde Baru akhirnya membuahkan hasil. Ini terlihat dengan adanya bantuan keuangan dan bantuan asing dari lembaga keuangan internasional, negara barat, dan juga Jepang. Soeharto juga meminta ahli ekonomi terdidik di Amerika untuk membuat rencana pemulihan ekonomi. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Saya Ujang Budi Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.